Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat beriring salam, tidak lupa kita limpahkan kehadiran kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita tanahku hiduplah negeri, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, Untuk kelancaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Nur Hilal. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Muhammad. Semoga Tuhan kami, pada hari ini kami sengaja berkumpul untuk mengikuti suatu rangkaian acara tentang pengenalan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Iman Bahaya. Maka berkatilah acara kami ini, jadikan acara kami ini adalah acara yang memberkati, acara yang membawa perubahan, semangat dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi bagi kami para guru-guru di sekolah ini. Karena Tuhan kami, hanya Engkau maka kami bermohon dan berdoa. Rabbana tabaina wa baina kami berkasihan dari fatihim. Rabbana duramna kama mustaqim kami dan mustaqim. Rabbana atina min rahmat min rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk ibu bapak semua untuk hadir hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang aksi nyata, yaitu materi modul 1/4 tentang budaya positif. Nah, di sini apa itu budaya positif? Kita sama-sama tahu. Tolong perhatikan. Kita sudah budaya positif. Nah, kita sudah sama-sama tahu budaya positif ini sekarang memang kita harus mengetahui dan tetap harus kita terapkan. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan positif yang berpihak kepada murid yang menjadi budaya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini maksudnya adalah ada sesuatu hal atau nilai yang harus kita terapkan kepada anak yang menjadi akar bahwa anak itu memang budaya atau disiplinnya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini kita perhatikan apa saja budaya positif itu. Ada 6 materi atau ada 6 pembelajaran yang akan kita bahas di sini. Mungkin yang pertama yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sekolah itu, jika ingin menerapkan budaya positif, kita harus yang pertama kita harus mengetahui apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini ada, nanti kita akan mempelajari yaitu teori yang intrinsik, ekstrinsik, dan hukuman atau penghargaan. Nah, di sini ada termasuk restitusi. Nah, yang ketiga, setelah kita sudah memahami disiplin positif, teori motivasi, hukuman, baru kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas ini akan kita implementasikan, akan kita laksanakan di sekolah. Mungkin sebagian kita sudah melaksanakan, cuman ini memang perlu juga kita bahas kembali biar efektif, karena kenyataannya masih banyak yang belum efektif tentang keyakinan kelas kita. Nah, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 yang akan kita pelajari. Nanti posisi kontrol kita berada di mana untuk sekarang, dan yang diharapkan kita berada di mana nanti di antara 5 posisi kontrol tersebut. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana kita mengatasi masalah. Apabila masalah ada, kita harus memahami segitiga restitusi. Kita mengikuti segitiga restitusi ini untuk meminimalkan atau mengatasi masalah yang ada, terutama itu kepada peserta didik. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini penting untuk penerapan di sekolah. Makanya tolong diperhatikan ibu-ibu semua, ya, agar kita sama-sama bisa memahami, bisa kita terapkan untuk di sekolah kita ini. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif. Mungkin kita tahu bahwa disiplin itu apa. Ya, kalau kita biasa, kita sudah menerapkan disiplin. Misalnya anak terlambat, kita mendisiplinkannya, mungkin kita beri konsekuensi atas keterlambatannya. Nah, di sini kalau kita pahami, disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, yang artinya belajar. Berarti apabila kita membahas tentang disiplin, berarti kita membahas tentang bagaimana belajar anak tersebut. Contohnya seperti itu. Nah,
Yang selanjutnya, disiplin diri mengajarkan orang bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini. Nah, itu tentang disiplin diri. Nah, yang salahnya mungkin kita tetap biasa, kita tetap lakukan sebuah disiplin kepada anak, tapi disiplin yang bagaimana dan efeknya apa? Nah, ini yang sering kita salah mengatasinya. Makanya di sini ada disiplin positif. Ini solusi yang akan kita temukan di sini. Nah, apa tujuan kita mengembangkan disiplin positif ini? Untuk murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kita tahu motivasi itu salah satunya ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sebenarnya kalau ekstrinsik itu contohnya kayak kita pemberian hadiah. Jadi anak ini melakukan sesuatu itu karena kita beri hadiah, itu ekstrinsik. Yang kita harapkan di sini yaitu nomor satu itu intrinsik. Jadi anak-anak ini tanpa kita beri sesuatu, tanpa kita misalnya kita biasa hukuman. Nah, dia melakukan sesuatu itu kalau kita beri hukuman, misalnya dia tidak mengerjakan PR, kita hukum. Nah, dia mengerjakan karena takut. Nah, kita tidak boleh lagi seperti itu. Kita harus menimbulkan nilai intrinsik. Jadi anak itu memang atas kesadaran dirinya sendiri. Dia tidak boleh lagi karena dia takut dengan kita, karena kita akan beri hadiah, dia akan belajar tidak seperti itu lagi. Jadi intrinsik ini memang disiplinnya itu tumbuh dari dirinya. Jadi dia kalau aku rajin ke sekolah, kalau aku tidak terlambat, apa efeknya bagi diriku? Nah, itu yang akan kita timbulkan untuk peserta didik kita. Selanjutnya, tadi ada disiplin positif. Nah, kita harus tahu juga bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu apa-apa saja. Kita harus berpatokan kepada yang ini. Ya, kita tidak boleh tidak ada dasar nilai-nilai yang akan kita terapkan. Kita misalnya melakukan disiplin positif kepada anak, apa dasarnya yang akan kita terapkan? Misalnya kita melakukan disiplin, kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Ya, misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini harus ada imbasnya ke sini. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang akan kita tuju sebenarnya ya dari disiplin kita itu. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan ibu-ibu tentang teori tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Oleh permisi, Pak. Silahkan. Ya. Selanjutnya ada pembelajaran kedua, kita akan membahas teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, ini menarik ini. Ya, ini yang sering kita laksanakan, kita lakukan di sekolah. Sampai sekarang pun masih tetap kita laksanakan. Ya, ini yang mungkin kita coba untuk hilangkan, walaupun tidak 100% tapi bertahap. Ya, yang kita harapkan ini motivasinya tidak karena hukuman dan karena penghargaan. Kita berharap tadi seperti yang disiplin positif tadi, itu kita berharap itu dari dirinya. Ya, nah, ini sebenarnya masih banyak yang melakukan ini. Nah, apa hukuman dan penghargaan? Kita tahu hukuman ya biasa ada efeknya. Biasanya misalnya kita memberikan hukuman dia hormat bendera, pasti ada efeknya. Kita suruh dia keluar dari kelas, itu ada efeknya. Sama penghargaan pun seperti itu. Misalnya anak itu dapat 100, kita berikan dia hadiah
sebuah uang atau buku, nah dia akan terus menerus meminta penghargaan seperti itu ekstrinsik, kita akan tinggalkan seperti itu. Ya, itu pilihan selanjutnya apabila intrinsik tidak berjalan. Jadi ada intrinsik terlebih dahulu yang utama, ada ekstrinsik, baru ada konsekuensi, ya, hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dapat menimbulkan dendam, sakit hati dan rasa malu, jelas. Ya, apabila anggaplah anak di dalam kelas itu melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR, nah kita hukum dia, kita marahi di dalam kelas di depan teman-temannya, pasti ada rasa malu. Karena rasa malu itu terhadap teman-temannya kita perlakukan seperti itu, akhirnya dia merasa tidak suka dengan diri kita. Nah, itu ada timbal baliknya. Akhirnya ada anak yang memang tidak bisa diperlakukan seperti itu, akhirnya dia dendam sama kita. Ya, itu hukuman. Nah, penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Karena setiap tindakan yang dilakukan mengharapkan imbalan. Contoh misalnya anak kita mengadakan kuis, kita yang kita beri iming-iming juara 1 akan mendapatkan hadiah. Nah, efeknya ada beberapa anak yang setiap kita masuk memang dia, Pak, kita bermain kuis lagi. Nah, tapi hadiahnya apa, Pak? Nah, akhirnya seperti itu terus menerus. Sebenarnya kemarin waktu Lokakarya itu efek jangka panjangnya. Jadi anak ini akan melakukan sesuatu itu karena mendapat hadiah atau penghargaan. Nah, solusinya boleh kita memberikan penghargaan, cuman kita tidak boleh menyebutkan, maksudnya kita tidak boleh, nah sebelum kuis itu kita sudah menyebutkan, jangan. Maksudnya kalau dia melaksanakan kuis, kita tidak boleh mengatakan akan ada hadiah. Mungkin nanti setelah kuis bolehlah kita beri penghargaan, tapi kita kasih keterangan. Nah, ini tidak akan berlaku setiap saat. Nah, ini bisa ibu mau saja. Atau kemarin juga dibahas masalah juara kelas. Nah, ini kan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, kalau juara kelas itu kan kita misalnya pas pengambilan rapor, apakah boleh sebenarnya kita berikan. Kalau bagi saya sih itu fleksibel. Nah, yang jelas jangan kita iming-imingi, nah nanti kalau kalian juara 1 akan ada hadiah misalnya tas baru. Nah, tidak seperti itu, karena nanti akan timbul dari dirinya, oh aku mau belajar nih karena nanti dapat hadiah. Ya, itu penghargaan. Nah, selanjutnya penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena terjadi perbedaan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan salah satu pihak yang bisa menyebabkan rusaknya hubungan pertemanan. Nah, ini mungkin secara tidak sadar ada beberapa indikasi atau beberapa kejadian. Misalnya nih, oh Pak, dia mentang-mentang pintar, oh dapat hadiah terus seperti ini dan bla bla bla, akhirnya ada rasa kecemburuan. Ya, memang menimbulkan motivasi, cuman itu ada efeknya bagi peserta didik yang lainnya. Ya. Penghargaan menghukum maksudnya adalah mungkin saja ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan penghargaan, rasa ini adalah suatu hukuman. Nah, ya namanya anak-anak pasti ada, karena aku ini bodoh, karena aku ini tidak pintar, jadi yang dapat tuh dia saja. Nah, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Nah, itu saya sampaikan dari awal tadi, itu motivasi ekstrinsik. Jadi anak ini kita ini misalnya saya wali kelas, nah yang juara 1 di kelas ibu ini nanti ibu berikan sepeda, wah jadi semangat belajar, akhirnya
dia motivasinya itu karena dapat penghargaan. Jadi apabila kita tidak menjanjikan, dia tidak akan belajar. Nah, itu kreativitasnya, kreativitasnya bagaimana dia belajar, bagaimana dia mengerjakan tugas. Nah, itu nanti akan mematikan kreativitasnya. Next. Nah, motivasi di sini dibahas. Motivasi menurut Diane Gosen itu ada 3 yang mendasari perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah, ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi. Nah, jangan terlambat, nanti kalau terlambat bawa batako. Nah, itu kan anak itu motivasinya karena takut membawa batako. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan. Daripada aku dihukum, dipanggil ke kantor, aku lebih baik cepat sih. Kita itu sebenarnya itu yang ingin kita hilangkan, biar motivasi itu memang berasal dari dirinya. Aku terlambat ini, aku nanti malu, aku nanti ketinggalan pelajaran. Nah, itu yang ingin kita terapkan kepada anak. Nah, selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi. Motivasi ekstrinsik, eksternal. Nah, maksudnya penghargaan ini dia berharap dapat imbalan motivasi ini yang sering. Nah, misalnya Ibu Kesi nanti ibu kepala sekolah bilang kalau Bu Kesi bagus kerjanya nanti gaji naik misalnya, itu kan ya itu ekstrinsik. Yang diharapkan itu maksudnya kita apapun itu kita memang sesuai dengan tanggung jawab kita, memang kita kerjakan. Nah, itu kalau saya tidak mengerjakan tugas saya, bagaimana efeknya bagi diri saya dan kedepannya, apakah secara pribadi lah pokoknya kita tidak mengerjakan tanggung jawab, berarti itu ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Itu contohnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang kita harapkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, misalnya anak ini terlambat, misalnya yang dipercayainya kalau saya terlambat ini bagaimana? Ini yang kita ingin timbulkan kepada anak. Ini yang kita harapkan. Ya, ini yang ingin kita masukkan. Contohnya ke anak kita saja lah. Misalnya kalau dia rajin belajar, nah mungkin kita bisa kaitkan, nah kamu ingin masuk polisi. Nah, polisi itu tidak boleh terlambat bangun, tidak boleh telat ini, pokoknya harus memang disiplin. Ada sekarang tidurnya harus jam 10. Nah, bisa kita kaitkan dengan itu contohnya, dengan apa yang ingin ditujunya, jadi sehingga dia motivasinya memang dari dirinya. Sama anak, makanya kita harus memahami dulu diri anak. Nah, kita boleh tanya cita-citanya, kita boleh tanya keinginannya apa. Misalnya mau jadi pramugari. Nah, ini kalau tidurnya jam 10 nanti kulitnya tidak bagus misalnya. Kan anak ini secara tidak langsung, oh iya ya, ini kok efeknya tidak bagus untuk kesehatan saya. Nah, akhirnya dia timbul dari kesadaran dirinya. Nah, apabila dia melakukan, aku tidak boleh seperti ini karena aku punya cita-cita, aku punya tujuan. Nah, itu dari dirinya sendiri. Ya, itu. Nah, selanjutnya tadi ada hukuman, penghargaan, motivasi, dan sekarang restitusi. Nah, ini
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang timbul oleh mereka. Nah, ini yang penting kita terapkan ke anak. Nanti terakhir ada segitiga restitusi, apa-apa tahapannya. Restitusi ini apabila anak melakukan kesalahan, kita tanya apa permasalahannya, akhirnya kita meminta anak ini, nah solusinya apa? Nah, dia yang memberikan solusi. Apabila memang bagus, kita apresiasi, kita terima. Ya, itu segitiga yang restitusi ini menciptakan anak ini menjadi kuat. Jadi kalau dia misalnya melakukan kesalahan, kita tanya maunya seperti apa. Nah, memperbaiki kesalahan itu seperti apa? Tidak kita yang, nah kamu ini terlambat, kamu harus seperti ini. Tidak. Ya, memang harus anak itu. Misalnya kamu terlambat, apa kesalahan kamu? Apakah kamu tahu kesepakatan kita? Apakah solusi untuk mengatasi ini apabila terjadi lagi, dan seterusnya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini tetap kita pertanyakan, bukan untuk menembus kesalahan. Jadi kita lebih menguatkan lagi, lebih memperbaiki. Misalnya dia terlambat nih, untuk menembus kesalahan kamu harus cepat datang ke sekolah, tidak seperti itu. Kita lebih menguatkan lagi. Nah, yang kamu pahami seperti apa kalau kamu terlambat ke sekolah? Nah, nilai apa yang kamu ingin terapkan? Nah, nanti kita tanya seperti itu. Ya, bukan untuk mencari kesalahan, karena memang di restitusi itu kita menyampaikan ke anak. Nah, di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, ya, tapi kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, bukan mencari yang salah, tapi memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, dengan cara apa? Nah, ini yang kita perlu bahas kepada anak. Ya, nanti kita sampaikan. Nanti kita serahkan ke anak. Nah, memperbaiki hubungan. Nah, dengan restitusi ini kita lebih intens kepada anak. Kita tanya, lebih tidak menjudge. Kita lebih anak, lebih kayak kita santai ngobrolnya. Nah, kamu tahu kesalahan kamu apa tadi? Nah, dengan itu, dengan kita menerapkan restitusi ini, anak ini merasa nyaman dengan kita. Ya, nah, itu lebih terjalin ikatan. Dia merasa senang berbicara dengan kita. Itu yang harus kita terapkan. Nah, tawaran bukan paksaan. Nah, kita tanya, nah kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, apa solusi yang ingin kamu terapkan? Nah, apa nilai-nilai yang ingin kamu ambil? Nah, itu tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan itu, nah kamu harus menjadi seperti ini. Nah, kamu harus memiliki nilai beriman, kamu harus memiliki nilai kebajikan, disiplin dan tanggung jawab. Tidak ada dengan kata-kata yang seperti itu. Nah, kamu ingin menerapkan nilai yang seperti apa? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, biar dia yang menjawab solusinya. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk
melihat ke dalam diri. Nah, ini kita akan melaksanakan 3 rangkaian restitusi ini nanti. Nah, ini kita menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kita tanya, kita dekati, kita intinya kita lebih menggali perasaan anak. Ya, kita mungkin juga sama anak kadang karena kita saking kesalnya, anak sendirilah kita langsung, kamu kenapa seperti itu? Tidak, nah kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, coba ceritakan alasan itu, ya. Ini seperti itu. Jadi anak ini merasa, aku terasa nyaman, misalnya berbicara seperti itu kan. Kita aja lah kalau ngomong sama orang. Nah, misalnya tulis, kerjaan tadi kayak mana? Nah, belum selesai kita tulis. Kok kerjaan belum selesai? Nah, kan tidak enak. Maksudnya tulis menerima itu. Tulis, kenapa kerjaannya belum selesai? Kamu pasti punya alasan, ya. Coba ceritakan sama saya gitu aja. Kan lebih terasa enak. Nah, akhirnya punya kedekatannya, bukan kedekatan apa itu tulis. Ya itu ya. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar itu kan kita tahu bahwa anak ini butuh kasih sayang, istilahnya butuh butuh kasih sayang, butuh perhatian. Nah, itu kebutuhan dasar itu, kasih sayang itu termasuk kebutuhan dasar ya, makan, minum, bertahan hidup. Nah, kita contohkan kasih sayang. Ya, misalnya kita sama anak, namanya sama peserta ini, pasti kita tetap menganggap dia walaupun bukan anak kandung, tapi ya secara tidak langsung ya kita punya perasaan lah ke anak. Tidak mungkin kita biarkan anak telah terlibat dalam kasus atau masalah, kita biarkan saja. Nah, ini restitusi mencari kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar itu kasih sayang. Maksudnya dengan restitusi kita lebih intens, kita lebih perhatian bertanyanya. Anak ini akan timbul, oh bapaknya lembut, oh ibunya lembut, oh terasa kita lah contohnya, misalnya suami ibu lah, dek mau makan apa ya, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya suami kita jutek atau apa, kan perasaannya sama. Kita kalau sama anak, restitusi ini mengajarkan kita bagaimana kita menjalin hubungan kepada anak dengan cara yang lembut, yang baik. Nah, dan ada langkahnya, nanti kita akan membahas. Sama berarti pun di rumah tangga harus seperti itu, ada langkahnya. Tidak bisa, Pak minta duit, nah kan mau belanja, Pak ada uangnya, misalnya ini, aduh di kulkas habis makanan ya, Bapak kami ya sudah gajian ya, kan ada langkahnya, tidak langsung minta duit gitu kan. Nah, siapa tahu dia ada sesuatu untuk memakai uang gajinya, kan ada. Sama anak pun seperti itu. Kita harus memiliki langkah. Tidak bisa kamu terlambat pasti kamu begadang, pasti ada alasannya tuh. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Benar, ini sudah disampaikan langkah-langkahnya memang bagus. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakter anak ini yang kita akan bangun.
Ya, bukan tindakan saat terlambat dia harus datang pagi. Nah, tidak, kita akan menerapkan karakter disiplinnya, karakter tanggung jawabnya. Nah, itu ya. Kalau misalnya tindakan yang kita inginkan misalnya terlambat, kita suruh, kan itu jadinya paksaan. Tapi kalau kita terlambat itu berarti kamu nanti tanggung jawab kamu di situ bermasalah, ya, disiplin kamu bermasalah. Nah, itu yang akan kita terapkan. Bagaimana mengatasi solusi itu, restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi ini tidak. Kalau solusi itu bagaimana menerapkan penerapan karakter pada anak dan mencari jalan keluarnya dengan bertanya kepada anak apa solusinya. Ya, Pak, tidak kita. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dengan anak mencari solusi, kita memperbaiki karakter peserta didik, kita bisa kembali kepada mengembalikan kepada kelompoknya, pada teman-teman yang lain. Next. Yang ketiga banyak lagi nih. Pembelajaran ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran 1, kedua, masuk juga keyakinan kelas. Nah, ini sudah kita terapkan sebelumnya. Next. Keyakinan kelas, kita tidak kesepakatan kelas lagi ya. Keyakinan berarti di sini keyakinan kelas kita meyakinkan kepada anak apa sesuatu yang diyakininya dan apa yang harus diterapkannya. Tidak kesepakatan ya, keyakinan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, karena akan dibuat bersama-sama di dalam kelas dan berasal dari pernyataan pikiran yang menjadi nilai kebaikan kelas. Nah, anak itu harus menyiapkan keyakinan atau yang disepakatinya di dalam kelas. Nah, apa tujuan keyakinan kelas? Yang pertama adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab. Karena mereka yang membuat, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang dibuatnya, ya. Yang kedua adalah belajar berkomitmen dengan apa yang telah mereka sepakati. Nah, seperti itu. Komitmen itu penting. Kenapa? Ya, karena kita berkomitmen itu harus mempertanggungjawabkan komitmennya. Misalnya Bu Ina mau ngasih saya tadi uang 500.000, ya komitmen itu kalau saya baik sama dia, ya. Tapi kenyataannya tidak, ya. Itu hanya iming-iming, ya. Itu tidak boleh. Ya, itu ya, belajar berkomitmen dengan apa yang telah mereka sepakati, karena mereka membuat, mereka sepakati bersama, komitmen bersama. Ini keyakinan kelas kita. Nah, mereka harus bertanggung jawab dengan komitmen mereka. Mereka harus pegang. Apalagi laki-laki itu, ya, apabila berkomitmen, ya harus memegang komitmennya. Nah, 3, membiasakan murid melakukan nilai-nilai positif di kelas atau di sekolah. Nah, itu tetap dengan keyakinan kelas ini, ditambah lagi dengan budaya positif di sekolah, budaya baik di sekolah. Ini akan membiasakan murid untuk melakukan nilai-nilai positif. Next. Nah, ini ada langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, jangan biar panjang.
keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, daripada peraturan ini lebih baku. Kalau dilanggar ini, kalau keyakinan kelas ini lebih kita bisa apabila ada yang perlu diperbaiki, kita bisa memperbaikinya, ya. Keyakinan kelas lebih berupa pernyataan universal, lebih umum, ya. Pernyataan keyakinan next. Nah, ini bukan foto saya, ya. Ini tinggalkan aja. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Nah, kita sudah sama-sama membuat. Cuman sekarang efektif apa tidaknya masih kurang efektif. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi keyakinan kelas yang kurang efektif? Nah, sebelum pembelajaran kita tetap harus mengingatkan kembali keyakinan kelas kepada peserta didik. Ya, kita mengingatkan kembali. Nah, selanjutnya setelah selesai pembelajaran, keyakinan kelas itu tetap kita harus ingatkan lagi dan kita tanyakan kepada peserta didik. Apabila ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki, kita ubah lagi. Itu fleksibel, ya, keyakinan kelas, karena itu merupakan kesepakatan bersama. Selanjutnya, pembelajaran keempat ada belum. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, silakan kita putar. Nah, kita perhatikan di sini ada Ibu Andri Nur Cahyani menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tolong ibu-ibu diperhatikan. Saya tidak senang. Kawan dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya pilihan sekarang di kota lingkungan yang aman dan kawan dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat untuk membangun budaya pilihan sekarang di kota lingkungan yang aman dan di sini ada kebutuhan dasar sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Andri karena sumber dari video ini. Nah, di sini ada contoh kebutuhan dasar ini ada merasa diterima, ya. Berarti anak ini biasa kalau kita berdasarkan kebutuhan dasarnya, berarti dia ingin kita terima, ya. Atau dia di kelompok teman-temannya ingin merasa diterima, makanya dia kadang melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Misalnya dia kurang kita perhatikan, dia akan melakukan keributan. Nah, itu contohnya. Nah, next. Pembelajaran kelima ada posisi kontrol, ya. Kita
perhatikan di sini ada 5. Kita sudah berada pada posisi kontrol yang mana? Nah, kita perhatikan tadi putar sedikit. Nah, ibu-ibu, ini ada 5 posisi kontrol dijelaskan oleh Ibu Dia narasumbernya. Dalam penerapan kita akan bertahan pengalian yang dikembangkan. Nah, ibu-ibu tadi dari penjelasan Ibu Dia tadi kita tahu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat pengawas dan yang kelima manajer. Yang mana Bapak ibu-ibu berada di mana? Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Guru yang keberapa? Nah, kita lihat di sini ada posisinya. Lepas itu tindakan yang penghukum itu tindakannya seperti apa? Yang membuat rasa bersalah itu seperti apa? Nah, perkataannya seperti apa kalau dia sebagai penghukum? Akibatnya apa? Pola perilaku anak itu nanti apa? Motivasi yang berkembang itu apa? Kita contoh, lihat yang pertama, kalau kita menjadi guru yang penghukum, ini sering. Nah, misalnya anak ini terlambat. Nah, kita kalau penghukum itu kita langsung marahi. Kamu terus yang terlambat. Nah, mengkritik, kamu ini rumah dekat. Nah, ya, kok sering terlambat? Nah, itu penghukum sebenarnya. Nah, misalnya ini sampai menyakiti, contoh menyakiti perasaan. Kamu ini suka rumah dekat masih terlambat. Nah, ini contoh ya, sering itu. Nah, tindakan kekerasan, misalnya mencubit atau apa ya, itu penghukum jatuhnya. Apa perkataannya? Nah, kalau kamu terlambat kembali, Bapak akan menghukum kamu mencuci WC. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, Bapak akan menyuruh kamu keluar atau kamu akan format penjara. Itu penghukum. Ya. Apa akibatnya? Kadang kalau anak ini dia kalau tidak takut, ada yang merasa tidak peduli, ada yang melawan malah. Nah, kalau biasa anak ini akan timbul jiwa berontaknya. Ya, kalau kita lanjut tadi, bagaimana posisi yang mana Ibu Bapak berada? Ya, kalau penghukum itu memarahi, kata-katanya kalau kamu terlambat, Bapak akan menghukum kamu dengan ini. Akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Ini ada jiwa berontak di sini. Pola perilaku akan berulang karena anak ini kalau kita marahi, dia biasa akan melawan. Ya. Nah, ini pun dia takut nanti apabila dia itu motivasi intrinsik karena takut hukuman. Nah, yang selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Ini mendiamkan, kita diamkan kalau dia berbuat salah. Anak ini merasa salah gitu, takut dia dan menceramahi. Nah, bla 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 ya. Jadi dia kayak tertekan gitu, membuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu kecewa. Nah, kalau kita bilang Bu Indi, saya kecewa dengan Bu Indi. Seharusnya Bu Indi dapat juga, tapi tugasnya, kesalahan saya berarti. Contoh ya, murid merasa murid bodoh atau nakal, rasa rendah diri dan kurang percaya diri. Ini motivasi ekstrinsik. Ya, yang ketiga ada teman. Nah, teman ini
sebenarnya boleh ya, bagus, cuman nanti ada yang lebih bagus lagi ya, karena kadang ada juga kalau kita merasa lebih dekat menjadi seorang teman kepada anak-anak ini, jadi merasa kayak bisa semena-mena gitu. Nah, makanya perlu juga untuk menghindari ya, membuat pemakluman, lakukan demi bapak ibu ya. Merasa guru adalah teman bisa memaklumi kesalahannya ya, menjadi lemah tergantung cenderung. Nah, nanti apa-apa kepada guru tersebut dia akan bergantung kepada orang ya, karena dia merasa dia dekat sama kita, aku ini dekat sama Pak Madeni. Nah, itu kadang efeknya ada juga ke anak ya, anak ini akan bergantung terus sama orang yang dipercayainya sebagai teman, terutama kayak kita guru dan pengawas. Nah, memantau dan mencatat ini tindakannya, itu perkataannya, kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya, akibatnya. Misalnya terlambat, apa konsekuensinya? Ya, orientasi pada ganjaran. Kalau dia terlambat berarti dia ya, kalau dia misalnya merusak berarti dia memperbaiki. Nah, ini lebih ke pengawas ya, motivasi SDP. Nah, ini yang manajer, apakah kita sudah sampai posisi manajer? Nah, bertanya dan membuat kesepakatan, itu tindakannya, perkataannya, apa sebenarnya harapanmu? Selanjutnya akibatnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Nah, pola perilakunya, disiplin dan dari dalam diri dan motivasinya SDP. Nah, secara tidak langsung ini yang paling bagus. Nah, ini apabila kita sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi, kita akan masuk ke dalam posisi manajer ini. Karena di segitiga restitusi itu termasuklah sudah pertanyaan, perkataan, akibat dan pola perilakunya itu di segitiga restitusi. Next. Nah, ini kita masuk yang terakhir, ada segitiga restitusi. Next. Nah, kita perhatikan, boleh video putar sebentar. Lima menit lagi, ibu-ibu. Langsung Salam dan bahagia langsung ke tengah. dan Bapak Guru hebat. Banyak bilang. Ibu dan Bapak Guru akan menunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam profesi Dah, stop. penerapan segitiga. Next, Salam dan bahagia langsung ke tengah. dan Bapak Guru hebat. Banyak bilang. Ibu dan Bapak Guru akan menunjukkan bagaimana seorang guru yang berada dalam profesi Dah, stop. penerapan segitiga. Next. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Saya katakan tadi, apabila kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini dengan efektif, kita sudah implementasikan dalam proses di sekolah, bagaimana apabila anak ada melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Langkahnya kita akan berada pada posisi manajer, karena itu runtukan langkah-langkahnya ada di segitiga restitusi. Nah, kita ada langkah-langkah untuk apa nih, Bu? Ini nih, membuat keyakinan kelas ya. Iya. Nah, selanjutnya
Oh, ini yang terakhir ya nih. Ada ya. Tadi ada 3 langkah. Mungkin sebelum masuk ke 3 diskusi, ada contoh aksi nyata yang sudah saya buat. Lihat sebentar ya, ibu-ibu. Nah, ini sudah saya buat aksi nyatanya. Nah, ada 3 tahapan restitusi. Ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita perlu mengetahui apa alasan anak ini. Ya, kenapa dia melakukan ini? Ya, apa yang dipercayainya terhadap keyakinan kelas? Apa yang dipercayainya tentang kita sebagai keluarga di sekolah ini? Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, mungkin ini lebih. Nah, yang kamu lakukan itu pernah Bapak lakukan. Jadi kita semua pernah melakukan kesalahan. Jadi anak ini tidak merasa kayak, oh aku saja nih yang pernah melakukan ini, oh aku saja yang salah sebenarnya. Nah, kita semua pernah melakukan. Nah, itu kita menstabilkan identitas di situ, bahwa kita menenangkan anak dulu. Setelah itu kita bertanya, nah apa alasan kamu melakukan itu? Nah, dia pasti sudah merasa tenang. Oh, tenang ya, kita sudah mengatakan bahwa Bapak pun pernah melakukan hal itu, misalnya terlambat. Oh, berarti bukan aku saja. Nah, dia tenang untuk bercerita, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu apa yang, kenapa alasan? Dia menceritakan alasannya. Nah, di sini dia mengatakan saya terlambat seperti ini. Nah, dia pasti punya alasan. Nah, itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu sebenarnya Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, cuma kita perlu memperbaiki ini. Nah, di situ kita validasi tindakan yang salah. Kita katakan bahwa tindakan itu memang kurang tepat. Nah, tapi kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, mungkin baru kita tanya, apa yang kamu percayai, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi terlambat itu. Nah, ini restitusi, ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Lanjut ya, kita lihat dulu videonya sedikit. Nah, ini aksi nyata contoh yang telah saya lakukan. Nah, percepat. Nah ya, itu ada tadi, nanti saya tampilkan aja di video itu aksi nyatanya. Nah, itu ya aksi nyata yang telah saya lakukan. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, pertama tetap untuk membuat keyakinan kelas itu kita berdiskusi dengan kepala sekolah, menyampaikan keinginan kita, tidak payah lagi dulu. Nah, yang selanjutnya setelah kita sudah berdiskusi, kita menyampaikan bagaimana di kelas ini kita membuat ini, dan para guru mapel itu membuat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya baru kita terapkan di kelas kepada anak. Nah, anak disuruh untuk masing-masing membuat keyakinan menurut anak-anak tersebut. Setelah itu baru ditempel di depan. Kemudian setelah ditempel itu baru kita sepakati yang mana-mana akan kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah kita sepakati baru kita terapkan. Untuk efektifnya ini kita akan evaluasi terus, dan setiap kita masuk kita akan mengingatkan kembali dan kita akan melakukan refleksi. Nah, itu tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Semoga yang saya sampaikan dapat kita terima dan kita dapat terapkan, dan
ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,